sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Walaupun lagi banyak-banyaknya tugas ya kan? Terima kasih ya Ibu ucapkan. Nah, alangkah baiknya sebelum memulai kita berdoa pada salah satu anak yang bersedia. Ibu persilahkan. Ayo Anda sebelah kanan Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Nah, untuk lebih akrab lagi kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari Ibu. Nama Ibu Eka Helvirianti, biasa dipanggil Eka. Sudah pada kenal kan? Kenalan dulu. Selanjutnya sebutkan Ibu. Nama saya Lia Sulawesi dari IPA 2. Dari IPA 2. Panggilannya Lia ya? Saya Fitri Salim dari IPA 3. Panggilannya Hafiza. Saya Sofiani dari IPA 2. Saya lagi dari S1. Nah, sudah saling mengenal atau belum ini? Sudah. Baik, coba dulu ya. Anda Sofia, benar kan? Ya, benar Bu. Lanjut, Ananda. Ya Bu, ini Iza, ini Sonia. Langsung ingat ya. Nah, agar lebih akrab lagi kita main games dulu ya. Ini bukan sebentar dulu ya. Clue-nya itu kayak gini. Nah, contohnya itu seperti ini. Marina menari. Oke, ulangi ya. Contohnya itu seperti ini. Marina menari di atas menara. Jadi masing-masing Ananda harus mengingat kata-kata yang ini beserta gerakannya. Jika Ibu sebutkan Marina, berarti Ananda begini. Jika Ibu sebutkan menara, seperti ini. Jika Ibu sebutkan menari, seperti ini. Kalau Ibu sebutkan merana, seperti ini. Nah, ya. Jadi nanti Ibu sebutnya juga gak berurutan. Oke, boleh berdiri dulu nanti. Oke, kita lanjutkan ya. Marina menari di atas menara. Merana di atas menara. Menari dia. Kita lanjut ya. Coba Ananda Lia yang menyebutnya. Marina menari di atas menara. Marina. Ayo coba Ananda yang lainnya. Coba Ananda. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Iya benar. Coba sekali lagi ya. Lebih cepat. Biar Ibu yang memimpin ya. Di atas menari. Marina menara. Merana Marina menari di atas. Oke. Jadi bagaimana Nanda? Seru ya gamenya? Seru. Oke, tahap selanjutnya Ibu di sini ingin bertanya. Ananda sekalian tahu nggak apa itu bimbingan kelompok atau ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Ya. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi saling menanggapi, memberi saran, memberi pendapat, dan yang lainnya. Nah, bimbingan kelompok ini juga
Pemahaman di sini maksudnya Ananda dapat memahami berbagai informasi dari kegiatan yang kita lakukan ini nantinya. Kalau fungsi pengembangan maksudnya adalah diharapkan Ananda semakin berkembang baik dalam hal akademiknya, minat bakat atau yang lain sebagainya setelah melakukan kegiatan kelompok ini. Dan kegiatan kelompok juga memiliki 5 asas. Berapa asas? 5 asas. Pertama ada asas keterbukaan. Yang pertama ada asas keterbukaan. Keterbukaan di sini maksudnya diharapkan Anda semua bisa terbuka mengenai berbagai permasalahan yang akan dibicarakan nantinya. Jadi jangan sungkan atau ragu atau malu untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi harus saling terbuka ya. Yang kedua ada asas kekinian. Asas kekinian ini maksudnya itu topik yang kita bahas, tema yang kita bahas ini itu berdasarkan hal-hal yang sedang tren, yang terkini, yang kekinian. Iya, benar sekali. Yang ketiga ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini maksudnya, nah jadi nanti kalau Anda bercerita jangan takut apa yang dibicarakan nanti dalam kegiatan ini akan tersebar keluar karena kita dalam bimbingan konseling itu untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok memiliki asas kerahasiaan. Yang keempat ada asas keterbukaan dan yang kelima ada asas kesukarela. Nah sekarang ibu ingin bertanya, apakah Anda semua ini sukarela dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini tanpa ada paksaan? Iya. Baik, terima kasih Anda. Nah selanjutnya kegiatan bimbingan kelompok ini memiliki 2 topik. 2 topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Topik tugas ini maksudnya nanti tema dari topik itu ibu yang mengusulkan tema tersebut, ibu yang menentukannya. Nah kalau topik bebas itu berarti temanya nanti dari Anda semua, hasil voting atau Anda yang menyarankan tema. Nanti baru kita akan bahas tema yang dipilih nantinya. Nah jadi sekarang ibu ingin bertanya kepada Anda semua, apakah Anda ingin memilih topik bebas atau topik tugas? Topik bebas. Topik bebas. Kenapa? Alasannya? Karena itu ya minat kita sendiri. Oh iya. Nah, sekarang ibu ingin bertanya lagi, apakah Anda punya usulan tema? Dari bullying. Yang lain bagaimana? Apakah ada usulan yang lain? Bullying ada sudah banyak dari bullying. Oh iya. Jadi kalimat satu itu. Oh ya, lagi viral-viralnya ya. Ceritanya Anda dia sama cewek bullying juga ya. Oh ya, jadi berarti kita akan memilih topik bebas dengan tema bullying. Jadi apakah Anda bersedia untuk melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini? Sedia, Bu. Oke, terima kasih Anda. Nah, jadi dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, Ibu nanti akan meminta pandangan Anda, pendapat, saran, dan juga kesimpulan nanti diambil. Jadi diharapkan Anda semua jangan ragu, segan atau malu untuk mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah memilih topik bebas dengan tema kemudian. Ya, misalnya ini Ibu ingin memastikan apakah sudah pas, apakah ingin diubah lagi? Ya, Bu. Sudah pas kemudian nanti ya. Ya, Bu. Nah, baik. Nanti sudah siap semua Anda? Siap, Bu. Baik, karena kita akan membahas tema kemudian atau bullying ya. Nah, sini ingin bertanya kepada Anda sendiri, bullying itu apa sih, bagaimana pandangan Anda terhadap bully atau bullying ya? Atau Anda ada yang pernah sebagai korban, menjadi sebagai korban atau pelaku dalam bullying tersebut? Nah, kepada Anda yang silakan tunjuk tangannya dulu ya, baru berbicara.
ya, kakak ada. Nah, itu antara Sofi ya. Udah ujungnya. Ya, silakan Anda Sofi. Selanjutnya, yang ingin mengeluarkan pendapatnya mengenai apa itu bully, persilahkan. Perilaku yang menyakiti seseorang atau bisa dibilang mengintimidasi secara sengaja seperti yang dilakukan oleh dia bisa membuat seseorang traumatis atau berkepanjangan seperti mental atau mental rasa Iya, Mas sekalian Anda. Apa yang Anda sebutkan tadi yang Anda tidak sebutkan itu benar. Semuanya ada pada makna dari bully. Nah, ini Anda yang satu lagi perlu menjual pendapatnya menurut Anda apa sih bully atau contoh atau Anda pernah mengalami bully itu sendiri? Jadi biasanya bully itu dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa ya lebih kuat daripada korban. Dan selanjutnya ibu ingin bertanya kepada Anda semua, Anda pernah melihat contoh di sekitar Anda semua mengenai pembulian yang dilakukan oleh orang pada salah satu korban atau oleh sekelompok orang? Kalau menjadi korban atau pelaku, saya langsung dari pasangan. Jadi melihat secara langsung yang Anda dilakukan. Jadi menurut pendapat Anda, jadi ketika melihat pembulian yang sudah terjadi itu, bagaimana perasaan Anda atau apa sih yang Anda lakukan? Yang tapi itu saya ingat dan juga boleh seperti itu, nggak boleh seperti itu. Tidak boleh dilakukan karena kurang kesadaran. Iya, benar sekali Anda. Selanjutnya contoh yang lain kepada Anda Sofi, silahkan. saya pribadi sih nggak pernah dibully atau diintimidasi orang, tapi ada teman saya yang dibully di kelas itu. Sendiri teman dekat atau teman? Enggak, teman dekat, cuma dia di kelas. Jadi dia kan kayak apa ya? Ya, Itulah itu. jadi dia nggak pernah diapain kan sebenarnya. Jadi kan Semua orang membuli dia. Jadi ketika melihat itu, bagaimana menurut Anda mengenai hal tersebut atau bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda hanya melihat atau melakukan kejadian tersebut? Itu yang baik atau ada jelasnya? Mereka juga ya. Dan selanjutnya untuk contoh yang lain, Ananda silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Saya sebenarnya dari kuliah cuman waktu saya sekolah MTS saya sama permainan
tapi untungnya tidak meninggalkan klasmen kompetisi maupun klasmen karena dari situ semenjak saya melaporkan dan semena sebuah orang itu saya kembali untuk kemudian Oh iya, Ananda. Jadi ketika Ananda mengalami pembulian tersebut, apakah Ananda diam saja atau melawan atau melaporkannya kepada guru kelas, wali kelasnya, maksud ibu? Kalau saya sendiri sebenarnya bertanya kepada sebuah orang yang marah tersebut saya salah apa yang salah sama perilaku saya. Terus mereka tetap membuli. Terus teman-teman saya yang lain bilang kalau saya mengajar, tapi dari saya tidak lapor dan teman saya. Jadi, tapi untuk karena pembulian tersebut sampai sekarang tidak meninggalkan bekas trauma ataupun lainnya tidak lagi dilakukan. Kalau terus trauma nggak ada yang lebih, cuma kalau misalnya saya marah itu saya dari tidak suka orang yang marah tersebut karena saya tahu apa tersebut yang merasa tidak suka. Anda harus tetap semangat ya, untuk Anda semua harus tetap semangat. Walaupun kejadian dulunya sekelompok orang seperti yang diceritakan oleh teman kita tadi, oleh siapa tadi namanya? Hafiza ya. Jadi walaupun dulunya itu pernah dibully, jangan membuat kita pada masa sekarang ini terus keringat-keringat trauma tersebut. Kita harus bangkit dan terus semangat untuk melanjutkan kehidupan kita yang selanjutnya. Nah yang terakhir ini minta apakah ada contoh dari korban bully? Apakah Anda ini nggak ada yang pernah terkena bully atau dibully oleh sekelompok orang? Gak pernah sih Bu, kalau ada karena dia itu dia agak lincah sesuatu, jadi dia kalau jalan tuh kayak gini lah, dia agak apa gitu lah. Jadi dia dibully sama temennya laki, jalannya sama kayak dia, disokorin jalan dia, sampai pada akhirnya dia tuh keluar berbeda sampai dia kemudian sekolah juga. Itu teman sekelasnya Anda beda ya? Terus yang udah beberapa tahun yang lalu ya. Sama juga ada kalau yang boleh tahu apa itu ceritanya? Mungkin kan agak kurang-kurangnya juga sih, terus yang bikin dia dibully kan dia cuma gitu kalau dia orang jadi dibully. Oh agak lemah, karena agak lemah jadi membuat si pelaku ini memiliki peluang untuk menyakitinya gitu ya. Jadi yang dapat ibu simpulkan dari terdapat ada contoh dari Ananda ini tadi, yaitu pembulian itu biasanya terjadi karena ia merasa hebat daripada si korban ini tadi. Dan si korban ini kalau ibu dengar dari cerita-cerita Anda ini, rata-rata ia memiliki kekurangan. Mungkin karena ia memiliki kekurangan dan si pelaku ini merasa jika si korban tidak akan bisa melawannya karena kekurangannya tersebut. Nah, jadi Anda semua di sini ingin sedikit cerita tentang apa yang terjadi di sekolah kita pada akhir ini. Jadi kemarin itu juga ada kasus pembulian yang terjadi di salah satu kelas yang itu tidak disebutkan, di mana si pelaku ini merasa itu paling kuat, paling hebat, paling terkenal di kelasnya itu. Jadi dia bisa mengintimidasi, merendahkan sekawannya yang lain tadi ini. Jadi menurut Anda salah satu tadi faktor penyebab dari bully itu karena si korban ini lemah daripada pelaku. Jadi si pelaku ini merasa ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak patut. Jadi ibu ingin meminta pendapat Anda, kira-kira apa sih penyebab yang lainnya dari terjadinya bullying?
Silakan. Kurangi pengawasan dari guru ya. Pengawasan dari guru bisa. Misalkan ada korban yang ada yang ngadu di guru, ada yang bully Di kelas di kelas gitu. Terus kayak gurunya langsung ke acuh cuek. si pelaku itu bisa Nah iya itu juga bisa karena gurunya ini sih ya sama pekerjaannya dari kita memantau siswa-siswa apa aja yang sudah dilakukan di siswa selanjutnya untuk anak yang lain mungkin dia berarti itu untuk pelakunya ya bisa juga mungkin si pelaku ini pemahaman mengenai keberagaman yang terjadi di antara keberagaman fisik, sabar dan sebagainya. Nah jadi sekarang ini pertanyaannya bahwa si pelaku ini keluarganya itu seperti kurang jawab soal keluarganya. Jadi ini kita tanya di sini. Bagaimana kalau anda yang berada di posisi si pelaku ini? Apakah anda terus berpikir bahwa ini dapat menyenangkan hatinya atau yang lain? kalau ini sendiri ya mungkin dia mencari perhatian supaya keluarga dia bisa ada masalah sama Nah, bisa ya. Jadi nanti kalau ada masalah dan wali kelas UPK-nya mengambil orang tua, jadi orang tuanya didatang. Jadi yang merasa lebih itu orang tuanya yang merasa. Terima kasih Anda. Selanjutnya untuk saya Iya benar, bisa tahu. Contohnya, apakah pernah ada teman sendiri kurang iman seperti apa dulu ini? Kurang sholat atau dia kurang memiliki pemahaman tentang agama? Oh iya benar sekali. Biasanya itu memang orangnya dia cuek-cuek aja atau bahkan biasanya kalau kita sudah masuk di usia remaja atau bahkan dewasa kita sudah paham ya apa kegiatan jahat, apakah ini harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Nah untuk itu ibu harapkan juga kan anda semua untuk dapat memikirkan kembali apa yang akan anda lakukan. Nah jadi sekarang anda ini kan sudah hampir masuk usia dewasa ya. Jadi berarti sudah bisa kan mana perbuatan baik atau perbuatan tidak baik. Jadi berarti tidak akan melakukan hal-hal seperti yang tidak terlalu ya. Iya bu, iya. Sudah. Selanjutnya ada yang lain. Sekalian ada apa lagi kalau setelah tersebut berasal dari golongan pasti akan berpikir bahwa harta dari orang tuanya itu pasti dapat menyelesaikan nanti dari permasalahan yang telah dibuatnya seperti itu ya. Padahal tidak boleh seperti itu, tidak pikirannya semua. Nah jadi menurut anda dampak yang terjadi bagi korban setelah terjadinya pembulian itu apa aja sih? Pada anda juga silakan. jadi menurut saya dampak yang terjadi dari korban kimia bisa jadi Tidak percaya diri, ya itu juga
berpikir jernih ketika sendirian. Nah, langkah baiknya jika kita mengalami hal yang kita bahas mungkin tadi, kita itu mencari teman atau bercerita atau melakukan kegiatan yang kita sukai, membaca buku, berolahraga. Nah, selanjutnya untuk anak yang lain, bagaimana pandangan Anda? Apa sih dampak bagi korban dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku secara pembulian yang kita bahas ini? Ada yang silakan. Yang mengalami dewasa ya kan. Selanjutnya ada yang lain kira-kira dampaknya ya ada Kafila, silakan. Saya dampaknya kepada korban bisa membuat korban stres atau memperburuk ini Nampaknya ada lagi yang menambahkan dampak bagi korban terhadap tidak membeli dari segi berarti itu kalau pembuliannya dilakukan secara fisik. Terus kalau Anda jika soal fisik itu berarti sudah berbahaya ya. Nah itu untuk anak-anak sekalian, hati-hati ya dalam memilih pasangan, jangan sampai pilihan kita malah menyakiti kita. Paham Anda semua? Paham Bu? Nah jadi tadi akibat dari kegiatan bullying itu salah satunya trauma. Trauma itu kan juga sudah lumayan sulit untuk terbebas dari perasaan yang terjadi pada kepada diri sendiri dan melihat orang lain. saya pernah dengar dari salah satu guru yang bilang dia juga punya trauma sama banjir. Selawat berarti ya salah satu cara untuk mengatasi terima kasih yang sudah seperti untuk sekali
kembangkan untuk generasi pada saat ini ya. Harus bangkit dari keadaan kita yang sebelumnya, dari zaman berlalu-lalu kalau perasaan sedih, gundah, kecewa karena. Nah, untuk selanjutnya pada anda yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai dampak bagi korban tindakan dari bullying, Ibu silakan. Saya Bu, menurut saya kita itu sebagai misalnya ada korban, sebaiknya kalau mau korban bullying maupun korban yang lainnya, sebaiknya menghindari dari kesendirian ataupun menyendiri, karena semakin kita merasa sendiri, trauma itu semakin besar. Apalagi kalau misalnya muncul pikiran-pikiran negatif yang mempengaruhi diri sendiri, mungkin akan berbuat jauh lebih buruk lagi. Jadi saran untuk saya untuk menghindari hal-hal yang tidak baik tersebut, bisa saja kita mengikuti hal-hal positif lainnya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan ataupun juga bisa mencari teman-teman yang bisa mendukung kita untuk menghilangkan rasa trauma tersebut. Iya benar sekali Anda. Terima kasih Anda Riza. Memang biasanya pikiran-pikiran negatif itu akan muncul ketika kita sendirian. Nah, oleh karena itu biasa dari ini dulu harus pandai memilih setiap tindakan yang akan kita lakukan. Jangan sampai itu merugikan kita ataupun orang lain. Nah, misalkan kalau kita sendirian, nah pikiran buruk itu akan bermunculan. Salah satu contohnya mungkin akan bisa mengambil hidupnya juga ya kan, seperti bunuh diri. Nah, jangan sampai seperti itu ya, hanya karena dan jangan sampai seperti itu ya. Karena kalau kita kemungkinan hanya masih diri itu akan sedih juga bagi orang tua ya kan. Iya Bu. Nah, selain yang disebutkan oleh Anda sekalian tadi, untuk melepas trauma yang terjadi pada diri kita sendiri itu, kita dapat melakukan hobi-hobi kita seperti membaca buku, baik buku yang berbentuk buku ataupun berbentuk digital. Yang berbentuk digital itu contohnya ya seperti webtoon, nah itu bisa sekali ya bagi yang suka membaca, atau webtoon, nah itu bisa juga ya bagi yang suka membaca, tapi harus membaca yang positifnya dan meningkatkan semangat kita untuk tetap berpikir positif. Dan selanjutnya kita juga bisa melakukan hobi-hobi kita seperti membaca buku yang disebutkan tadi, atau berolahraga, berenang, bersepeda. Nah di sini ibu akan sedikit bercerita. Jika ibu merasa stres, trauma terhadap kejadian yang sudah menimpa ibu, biasanya ibu akan bersepeda. Karena menurut ibu bersepeda itu akan menghilangkan rasa gelisah dalam hati, rasa nggak enak lah pokoknya itu jadi pada diri sendiri. Karena kemarin itu sedih pengen bercerita ketika ibu masa sekolah, boleh? Boleh Bu. Nah, jadi ketika saat sekolah dulu, ibu adalah salah satu korban bully yang dilakukan oleh kakak kelas. Iya, jadi ceritanya itu begini. Jadi ibu itu temenan sama teman sekelas ibu ini, terus lama-lama ada sedikit masalah dan membuat kami itu bisa. Nah, jadi si teman ini ternyata mengadu kakaknya. Kalau teman ini bilang kalau saya ke ibu adalah yang pokoknya yang hati dia lakukan hal yang tidak baik ke dia, tapi ibu sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Nah, jadi si kakak korban ini yang merupakan kakak kelas, kakak tingkat ibu di masa madrasah kemarin itu mendatangi ibu dan melabrak ibu. Sampai kemarin itu ibu menangis juga karena takut, karena kemarin kan masih kelas 10, masih takut untuk mau melakukan apa. Dan kakaknya ini juga merupakan kakak kelas, juga kita sopan lah, takut ngomong apa gitu ya kan. Nah di situ ibu untuk merupakan masalah yang terjadi dan lepas stres, kalau itu dengan melakukan olahraga, sepeda, berenang, kebetulan ibu ini sangat suka berenang, apalagi di dalam
belakang rumah ibu ada sungai. Jadi biasanya setiap sore ibu berenang sama teman-teman dulu waktu masih madrasah, waktu masih kecil ya kan, jadi masih suka berenang-berenang gitu. Nah, ketika berenang itu ibu rasa ibu senang, ibu happy, ibu dapat melupakan rasa gelisah, rasa gak nyaman yang ada di hati ibu. Nah, begitu juga dengan Ananda. Jika Ananda merasa stres, sedih atau trauma terhadap, mungkin Ananda tidak sadar jika telah menjadi korban bully atau pelaku bully ya, Ananda itu bisa dapat menghilangkannya dengan berbanyak melakukan hal-hal yang positif. Boleh juga kalau mau berjalan-jalan di mall, mau pergi cari jajanan, di jalan-jalan bersama teman, jalan-jalan sore, bisa. Pokoknya hal-hal yang menyenangkan itu dapat membuat kita lupa akan stres yang kita rasakan. Nah, untuk selanjutnya, apakah Anda ada lain yang ingin menambahkan apa yang sudah Ibu sebutkan tadi? Atau ada contoh, atau ada Anda yang sebenarnya sudah menjadi korban bully tapi belum mau untuk mengungkapkannya. Nah, di sini Ibu kembali mengingatkan ya, bahwa dalam bimbingan kita ini ada asas kerahasiaan. Jadi Anda yang ingin menyampaikan apa yang sudah ada di dalam hatinya itu jangan takut untuk tersebar luas, karena ini sifatnya rahasia. Mengerti Anda semua? Baik Ibu. Baik, selanjutnya pada Anda yang ingin menambahkan atau pada tambahan untuk Saya dari Mana sekolah di situ kan pemerintah, bertiga. oh iya, saya dari masa berbeda. boleh ada yang ngomong gitu. Saya sekolah di sini. Kebetulan kan saya sekolah di satu, jadi baru-baru ini ada adik kelas saya yang masuk sebelum ya dia terkena bully. Sebenarnya saya juga berada di saya dari ngomong seperti yang kita tahu kan anak-anak zaman sekarang, seperti yang kita tahu kan anak-anak zaman sekarang banyak mengikuti geng-geng motor atau geng-geng yang bisa bikin orang lain sendiri. Jadi dua geng tersebut berselisih sehingga salah satu geng itu mencuri anggota dari geng tersebut. Itu yang istrinya itu adik kelas saya yang ada di kelas satu. Terus adik kelas saya itu dibully itu merupakan tindak kekerasan yang melukai fisik, secara fisik ya. Dia bulinya seperti tangannya dibakar sampai melepuh, terus juga disuruh makan rumput juga, disuruh makan rumput, terus mereka meludahi anak kelas saya tersebut, sehingga tapi banyak yang bilang adik kelas saya tersebut itu karena itu salah satu geng motor tersebut, Jadi terikutan ya. ya jadi geng motor tersebut menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, sehingga keluarganya tidak terima akan kejadian tersebut ketika melakukan pihak yang berwajib. Oh iya, terima kasih Anda. Kemarin Ibu juga pernah baca sekilas itu di TikTok. Ibu pikir itu hanya cerita kayak bohongan dibuat-buat, tapi ternyata asli ya. Ya, asli. Berarti Anda juga tahu lah ya, mereka bersekolah di situ. Iya, jadi mahasiswa baru masuk. Tidak pada siswa yang baru masuk ya. Pasti untuk korbannya sekarang ini mengalami trauma atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kalau apa Anda tahu siapa yang melakukan? Saya kurang tahu lebih jelas lagi, katanya yang melakukan tindak pembunuhan tersebut ramai, sekitar 20 orang. Selain seperti itu, banyak juga ada beberapa alumni yang sudah bersekolah dengan halu, mungkin sampai sekarang ikut dengan geng motor tersebut. Jadi salah satu pelakunya itu alumni di satu, ada juga yang dia memang bersekolah terus berselisih pada geng tersebut, itu pelakunya.
kayak gitu ya kan, terus sudah viral juga. Nah itulah tadi salah satu adalah geng motor. Berarti si kawan ini juga ikut ke dalam geng motor gitu ya? Ya, sebenarnya itu salah satu anggota geng motor yang meski itu pun cuman dari pihak keluarga mereka mungkin sekolah itu kurang jujur terhadap keluarganya. Jadi keluarganya pikir seperti itu bukan salah satu anggota geng motor. Adanya juga salah karena dia ikut geng motor salah dilarang. Iya benar sekali. Sekolah saya itu ada anti geng motor pada. Berarti akhirnya juga tahu ya ini ceritanya ya? Dia tahu Untuk viral juga ya. Oh, iya. Itulah berarti kita memang setiap individu ini diwajibkan untuk jujur ya, karena seperti yang disebutkan oleh Afida tadi, kalau tidak jujur itu akan berkita salah dan lalu menimbulkan masalah baru nantinya. Ya. Oke, terima kasih ya Hamiza. Akhirnya kita sudah sampai di sesi terakhir dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari yang sudah menunggu ini hujan malam ini kan. Nah, jadi kesimpulan dari itu biasanya pembulian ini dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa kuat, yang ramai, yang berbuat akan lebih dari satu kepada orang yang lemah atau sekelompok yang lemah. Namun mereka hanya karena lemah ini mereka tidak bisa melawan, dan hal itu memang benar terjadi. Mereka tidak bisa melawan dan akhirnya terjadilah yang namanya pembulian tersebut. Nah, jadi bullying itu merupakan tindakan yang merugikan tidak hanya bagi individu yang menjadi korban, tapi bagi seluruh lapisan masyarakat juga. Bullying itu adalah tindakan merendahkan, mengintimidasi, menyakiti melalui fisik, verbal. Pada tahu kan anak-anak verbal? Oh, itu bullying verbal itu maksudnya dengan kata-kata. Kayak dia mengejek secara pendidikan ini ya, dan bisa juga dalam media sosial, cyber apa ya, cyberbullying. Iya, mungkin itu ya. Nah, jadi bullying itu juga dapat terjadi di mana-mana, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, itu kan banyak terjadi dalam hal di sekolah. Nah, selain di sekolah itu juga ada di rumah, tempat kerja, dan di rumah habis juga. Iya, dia bisa terjadi di mana-mana memang ya kegiatan bullying ini. Itu manusia memiliki harus menyadari bahwa bullying itu tidak sesuai dengan ajaran agama norma yang tidak ada disebutkan oleh Hafiza dan Bayi ya. Selanjutnya kepada Nanda Sofi, silakan. Kesannya saya sangat terkesan dengan penjelasan ibu dan tentang bullying. Ya, kesannya semoga kita semua dijauhkan dari bullying. Amin. Dan jangan sampai menjadi pelaku dalam bullying tersebut. Baik ya. Ya, Bu. Selanjutnya ada Afida, silakan. Kesannya untuk hari ini kita saling aktif, saling berdiskusi ya. Dia aja itu kesannya. Ya, benar Anda kalau kesannya. Kalau pesannya semoga kedepannya kita lebih peduli Terhadap diri. Iya, benar sekali bisa. Nah, terima kasih ya kepada Anda semua yang sudah menyampaikan pesan dan pesannya terhadap kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya ingin bertanya, apakah kegiatan bimbingan kelompok kita ini akan dilanjutkan atau kita sudahi sampai di sini? Sudah saya Berarti dilanjutkan ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu ucapkan ya kepada Nanda yang sudah hadir, bersedia menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Ya, Bu. Ya Bu. Nah, untuk itu Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.